Jadi saya begitu dulu, lihat bedanya. Datang pelayanan, perempuan yang cantik-cantik melenggok jalan begini. Assalamualaikum Ustaz, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul bait, Ibu Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, beserta dengan seluruh pengurus, anggota, dan semua yang hadir. Semoga pertemuan kita di tempat ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehat jaki semua, Bu? Alhamdulillah. Bapak di rumah sehat? Alhamdulillah. Anak-anak tak juga sehat? Alhamdulillah. Nikmat besar mi itu. Satu lagi, cicilan tak juga sehat, Ji. Alhamdulillah. Gak mah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya memang kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bergembira? Karena dalam hadis kursi disampaikan, laulaka ma halaqtal aflaka. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, maka tidak diciptakan langit, bumi, dan beserta isinya. Air ini ada karena Muhammad. Buah-buahan juga ada karena Muhammad. Semua yang ada di langit dan bumi itu ada karena Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Lalu muncul pertanyaan, manusia biasakah dia? Betul, secara fisik manusia biasa. Al-basyaru mabil basyari. Betul, secara fisik itu biasa, tetapi hakikatnya bukan manusia biasa. Mau kiliai bedanya Nabi dengan kita? Mau kiliai yang umum-umum mau. Satu, Nabi kulitnya sampai Nabi meninggal lalat, tidak ada yang berani menggigit kulitnya Nabi. Bagaimana dengan kita? Halo. Kita tidak nak gigit jaki nyamuk, Bu. Nah, biar pakai autan nak gigit tonjaki. Nah, pertanyaannya, kenapa lalat pun tidak mau menggigit ataukah menyentuh kulitnya Nabi? Sebenarnya ia mau, tapi ia tahu diri bahwa karena Nabi lah lalat pun ada. Subhanallah. Selanjutnya, yang umum-umum saja, karena ini sejarah dan tidak bisa dipungkiri. Nabi kalau berkeringat, sahabat langsung ambil, kira-kira kalau kita bahasanya sekarang, tisu ataukah kain, sapu tangannya, dikasih begini kulitnya Nabi. Ya Allah, kenapa? Karena bau keringatnya Nabi itu lebih harum dibandingkan parfum yang pernah kita beli. Biar berapa harganya? Kira-kira sama itu dengan keringat tak? Sama tidak keringat tak? Ada ibu bilang kaci. Tidak sama. Dia memang bukan manusia biasa secara hakiki. Tapi tidak apa-apa kalau ada juga motes, ada keringat nazon tersami, kita kasih gini dong. Baru begini. Bukan kaci, tapi al-kaci.
Apalagi yang umum-umum saja. Nabi ludahnya itu bukan ludah biasa, tapi obat mujarab. Ketika Nabi berangkat melaksanakan hijrah, Nabi sempat istirahat beberapa hari di Jabal Sur bersama sahabatnya. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah kekasihku, jangan dulu kita masuk di gua itu. Biarkan saya periksa dulu. Jangan sampai ada kotoran dan ada hewan yang bisa mencelakaimu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Silahkan wahai Abu Bakar." Abu Bakar bersihkan di dalam. Tiba-tiba pada saat Abu Bakar bersihkan, ada serangga yang menggigit tangannya Abu Bakar. Begitu Abu Bakar keluar, karena serangga itu beracun, kelihatan tampak wajahnya yang tadinya ceria, lesu. Lalu Nabi tersenyum dan berkata, "Kenapa ki, wahai saudaraku Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Tadi di dalam sudah bersih, tapi ada yang gigit tanganku." Kata Nabi, "Sini mipan tangan tak dulu, nanti insya Allah saya obati." Nabi keluarkan ludahnya, disentuh dengan tempat di mana luka itu. Nauzubillah, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, langsung sembuh seketika. Coba beda bandingkan dengan air ludahnya suami kita kalau berdarah tangan tak. Kira-kira sembuh tidak? Sembuh tonji tapi dioperasi dulu. Lihat lagi. Hal-hal sederhana saja secara fisik kita sudah tidak sama. Bentuknya sama, tapi hakikatnya tidak sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kegembiraan kita pagi hari ini mari kita sempurnakan dengan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bisa diulangi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah tegaskan, Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi. Maka Allah pun perintahkan kepada kita semua banyak-banyaklah pula bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Kenapa begitu istimewa? Kita akan buka riwayat sejarah pada saat nenek kita Nabi Adam. Di mana dulu tinggal nenek kita semua? Di surga ataukah di mana? Jelas dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam nenek kita semua berada di taman-taman surga. Pada saat Nabi Adam berada di taman-taman surga, pada saat dia angkat wajahnya menatap di pintu-pintu taman-taman surga, tertulis dengan jelas nama Allah, tapi sayangnya bukan berpasangan dengan namanya sendiri Adam. Tapi yang tertulis adalah Allah Muhammad. Bukan nama Atta, Bu. Bukan namanya Nabi Adam. Bukan juga namanya Siti Hawa. Maka dalam hati berkatalah Nabi Adam, siapa ini nama? Belum diciptakan, namanya sudah ada di taman-taman surga. Itu tadi hubungannya hadis. Qudsi, seandainya bukan karena Muhammad, maka tidak diciptakanlah langit dan bumi. Maka berterima kasihlah kita dengan kelahirannya. Mestinya kita gembira. Tolong jujur ibu-ibu. Nanti di padang mahsyar, kan kita semua akan berakhir pada waktunya tiba. Yang jadi pejabat pun akan mati pada saat waktunya tiba. Yang jadi kepala sekolah pun akan meninggalkan pada saat waktunya tiba. Kira-kira di padang mahsyar, kemana kita minta pertolongan? Pada suami kah?
Anakkah? Ataukah saudara? Pada siapa? Kepada siapa kita minta syafaat? Datanglah umat manusia, wahai nenek kami, nenek Adam, mintalah pertolongan kepada Allah. Di tempat inilah kami semua tidak ada yang berani, karena kami semua tahu dosa-dosa yang menumpuk yang kami bawa. Kata Nabi Adam, saya pun tidak berani, malu-malu saya minta kepada Allah. Saya sendiri juga berdosa, alangkah malunya saya. Saking saya pun merasa berdosa dan alangkah malunya saya. Setelah berdosa dan dikeluarkan dari surga, 40 tahun lamanya saya menangis siang, malam, sore, pagi, siang, sore, malam. Menangis memohon kepada Allah supaya diampuni dosaku bersama dengan nenekmu Siti Hawa. Setelah 40 tahun berselang, saya pun bertawassul, ya Allah, dengan nama Muhammad, nabimu, nabi dan rasulmu, ya Allah, terimalah tobatku. Maka pun doanya diterima. Subhanallah. Ada jemaah yang bilang, kenapa kesembaran tuh maulid? Kita ya sembaran, tidak ditahu dirita. Siapa nanti? Kemana kita minta tolong? Kemana kita minta syafaat? Betul tidak? Kan Ustaz, dulu Nabi tidak pernah maulid. Iya, buat apa orang maulid di zaman Nabi? Nah, ada Nabi. Ini kan hakikat maulid sebenarnya ingin bercerita sebagaimana contoh tema meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah. Apa akhlaknya mau diteladani? Kalau tidak mau kita dengar-dengar ceramah. Contoh, rajin salat tapi majak sifat, bagus tidak? Nabi contohkan begitu tidak? Contoh, rajin salat tapi pagosi. Bagus tidak? Bagus tidak? Nabi contohkan begitu. Tapi tidak ada sini Ustaz, salah aja. Contoh lagi, rajin salat tapi koruan sama suaminya. Bagus tidak? Tidak. Tidak ada sini, sana aja. Ketemu lagi suamina. Bah, itu hebatnya Dharma Wanita. Siapa dulu dong? Bagaimana? Lanjut atau stop? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kita pun menanti harapan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda, "Man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Siapa yang mencintaiku akan kelak bersama denganku di taman-taman surga. Pertanyaannya, ibu-ibu cinta tidak sama Nabi? Ide do pah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Umar bin Khattab duduk bersama dengan Nabi. Nabi bertanya, Umar bin Khattab, apakah engkau mencintai Rasul Allah? Kata Umar bin Khattab, tentulah ya Nabi. Saya sangat cinta kepada Rasul Allah yang tiada lain dan tiada bukan yang duduk di depannya. Lalu Nabi bertanya, bagaimana besarnya cintamu kepada Rasul Allah? Lalu dijawab Umar bin Khattab, cintaku kepadamu ya Rasulullah, saya mencintaimu setelah saya cintaku kepada kedua orang tuaku ya Rasulullah, karena dialah yang melahirkanku. Lalu Nabi bersabda, berarti engkau tidak cinta kepada aku, wahai Umar. Umar yang ditanya bahwa berarti engkau tidak cinta kepada aku, seperti disambolong, disambar petir. Ya Allah, siang malam saya membela agamamu, tapi Nabimu berkata, berarti saya tidak mencintainya. Apa ukuran cintaku ya Allah kepadanya? Lalu Nabi tersenyum, berarti engkau tidak cinta kepada aku, wahai Umar. Menangis Umar, lalu ditanya lagi, ya Nabi, bagaimana mungkin saya tidak mencintaimu Nabi? Bukankah saya sudah tunjukkan rasa cintaku kepadamu? Lalu Nabi tersenyum dan berkata lagi, sekarang Umar, apakah betul engkau mencintaiku? Umar lalu berkata, ya Nabi, saya mencintaimu dibandingkan dan setelah diriku sendiri. Diriku sendiri, setelah itu engkau ya Nabi Rasul. Maka Nabi pun menjawab, berarti engkau belum cinta kepada Rasul Allah, wahai Umar. 2 kali itu ditanya. Lalu Umar bin Khattab menangis. Dia tak mampu lagi berkata-kata. Apa yang mesti saya jawabkan?
Maka ia pun ditanya lagi oleh Nabi, Umar, betul engkau cinta kepada aku? Maka pada saat itulah Umar berkata, ya Rasulullah, cintaku kepadamu mengalahkan rasa cintaku kepada diriku sendiri. Maka pada saat itulah Nabi bersabda, itulah hakikat cintamu, wahai Umar, kepada Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Banding kami dengan kita, cinta tak? Cinta apa ini? Ide, ibu, bu, terhentak mah gitu. Bagaimana cintanya melalui kisah yang terjadi antara Umar bin Khattab dengan Nabi. Siapa yang cinta kepada nabinya, maka teladani sifat-sifatnya. Apa yang mau diteladani? Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad sempurnalah suri tauladan di sana. Mau kita lihat dia sebagai suami, sempurna contoh sebagai suami. Mau kita lihat dia sebagai pemimpin, sempurna dia sebagai seorang pemimpin. Mau lihat dia sebagai musuh, sempurna dia sebagai seorang musuh. Dia musuh tapi segan orang untuk menatapnya karena luar biasa. Apa yang menjadikan dia luar biasa? Sebagaimana Nabi sampaikan dirinya, innama bu'istu maqarimal ahlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bahasa Bugis Makassarnya ada. Contoh, tinggi sekolah tapi degaga ada ta. Bagus tidak? Halo, jawab dulu. Bagus tidak? Itu yang diajar Nabi. Contoh, orang tua semua duduk karena kita ini merasa pejabat. Kita merasa paling tinggi kedudukan kita orang kaya. Lewat di hadapan orang tua seperti ini tanpa patabe-tabe. Bagus tidak? Sayang, sungguh sayang anakku. Engkau memang tinggi sekolahmu, jabatanmu paling tinggi, tapi dek gaga adukmu anak bau. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Itu yang disampaikan yang mestinya menjadi suri tauladan. Apa contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari Nabi yang mesti diteladani? Berawal dari kisah. Nabi pernah duduk, Bu, bersama dengan anak kecil. Anak kecil. Di hadapan anak kecil itu ada air minum. Nabi ingin minum, tidak ada air. Ya tentu Nabi setelah melihat air minum di hadapan anak kecil itu, Nabi berkata dengan lembut. Apa yang diucapkan Nabi? Wahai anakku. Tuh, dalam bahasa Indonesia itu, wahai anakku, bisakah saya minta sedikit air minum yang ada di hadapan tak anak? Lalu anak kecil itu berkata, ya Nabi Rasul, ambillah semua jika itu engkau ingin ambil. Apa pelajaran yang ingin disampaikan Nabi kepada kita umatnya? Seolah-olah Nabi ingin berkata kepada kita, umatku, lihat Nabimu. Dengan anak kecil di sampingnya pun ingin minta air. Padahal air itu ada karena saya. Saya pun punya akhlak meminta dengan sangat sopan. Anakku, bisakah saya ambil air minum yang ada di depan tanah? Bandingkan dengan sifat tak kita. Kira-kira begitu tonjaki kita, gara jama tonton. Itu yang mau diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Itu nih. Kadang mantong orang tak lewat-lewat. Itu pangkat jabatan, awe dede sebentar sekali ji. Raim ya tuh. Betul tidak? Raim ya tuh sebentar sekali gitu. Makanya hidup ini selalu diperumpamakan bagaikan roda. Dikala kita rodata di atas, alhamdulillah, jangan takabur, jangan lupa diri. Kadang mentong orang begitu sana. Sana aja. Nah lupa diri bahwa ini bagaikan roda. Bu, mohon jujur ki. Kalau pimpinan tak itu sombong, misalnya, contoh, senang tidak? Besar-besar suara tak? Senang tidak? Itu, jangan begitu semua. Itu. Kenapa orang tidak suka? Karena sifat itu tidak pantas kita miliki. Betul tidak? Jangan lagi sombong. Apa mau disombongkan?
Apa mau disombongkan? Ada orang sombong gara-gara harta. Banyaknya jika orang kaya tapi tidak sombong. Malu-malu saya. Banyak aja jika orang kaya tapi tidak sombong. Ada juga orang sombong karena merasa dirinya cantik. Udah. Kalau bicara biasa tidak mau lihat muka anak orang. Kalau orang bicara biasa dia tidak bicara tak mulut naji monyo-monyo tak begini. Pernah tidak begitu? Jujur lagi. Saya biasa Bu kalau lihat kak ibu-ibu begitu mulut nah langsung ke berdoa ya Allah kembalikan ke mulut itu ya Allah. Apa mau? Apa mau deh? Seperti mami deh apa? Ada orang sombong gara-gara merasa dirinya pangkat jabatannya tinggi. Ada orang sombong merasa dirinya ilmunya lebih tinggi. Sebenarnya ini pelajaran yang disampaikan oleh Nabi. Akhlak yang ingin disampaikan Nabi untuk diteladani adalah bahwa dengan siapapun mari kita menghargai. Itu yang dilakukan Nabi. Hargai bawahanta. Karena tidak menutup kemungkinan setelah pensiun bawahanta yang jadi kepala sekolah. Betul tidak? 20 tahun yang lalu saat kami masih mondok di pesantren Mangkoso. Guru-guru kami tidak pernah tahu apa nasibnya nanti ini semua siswa-siswa yang saya ajar. Alhamdulillah fakta bicara, kenyataan bicara. Murid-murid pun berkata, saya sudah berhasil. Anak-anakku semua sudah berhasil. Tidak ada yang tahu roda dalam hidup ini. Makanya kita ini yang bergelut di dunia pendidikan, tidak pernah kita bisa tahu bahwa murid tak yang paling nakal itu tidak berhasil. Karena kenyataan berbicara, justru banyak pelajaran Allah berikan yang tidak masuk di akal tak akan jadi orang hebat. Kenapa dia menjadi hebat? Kan diingat itu. Kalau baik kita murid tak ingat tidak murid tak. Halo, diingat kita tidak? Tidak ada murid yang lupa gurunya. Yang biasa itu guru yang biasa di mana ya? Saya ajar di mana dulu. Nah, tapi murid itu tidak akan pernah lupa dengan gurunya. Alhamdulillah. Pelajaran itu yang mau diambil dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Nabi bertemu dengan orang miskin. Nabi panggil, wahai saudaraku. Bertemu dengan orang kaya, Nabi panggil, wahai saudaraku. Bertemu dengan pejabat, Nabi panggil, wahai saudaraku. Maknanya apa? Berbuat baiklah selalu kepada semua orang tanpa melihat siapa yang ingin kita perbaiki. Bu, yakin tidak bahwa Allah balas kebaikan kita? Yakin tidak? Semua kebaikan orang tua. Sebenarnya filosofi ini dari sifat Nabi. Semua kebaikan orang tua itu tidak akan pernah pergi di orang lain. Tapi akan kembali kepada anak-anak tak semua. Kalaulah ibu diberikan amanah, roda ini masih di atas. Berbuat baiklah secepatnya. Karena kebaikan itu akan dituai oleh anak-anak tak di saat mereka pun nanti sarjana dan cari pekerjaan. Jangan sebaliknya. Mumpung saya. Lihat tong nanti anak tak. Roda akan berputar. Anak tak akan susah. Kenapa? Kita begitu kita hidup. Tapi dari sini, tanya aja. Jadi jangan kita tertinggal. Nah lihat mijanya. Berarti kode ini di. Ya ke hari Jumat kini. Stop mi kapan di? Kureto. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat yang mau diteladani Nabi itu tadi dalam kehidupan hari-hari. Hargailah orang karena semiskin apapun orang itu punya keinginan untuk dihargai. Itulah yang dilakukan Nabi. Nabi bertemu dengan orang miskin, Nabi panggil sahabatku, saudaraku. Bertemu dengan orang kaya, Nabi panggil sahabatku, saudaraku. Sehingga orang merasa segan, orang merasa menghormati. Kalau itu yang dilakukan, segan semua anak buata, hormat semua anak buata. Di saat pensiun berderai air mata. Datang pemimpin baru, langsung nabayadakan deh, bagaikan langit dan bumi. Kan begitu. Saya kalau menjabat pekerjaan amanah jabatan, selalu mentong itu baik diri bilangnya. Nah cerita kan semua nanti ini kalau tidak ada di jabatan itu. Tapi kalau baik lagi nah belum tentu nah cerita baik ke orang. Apalagi
Contoh sederhana mau saja, Bu. Begitu masuk misalnya memeriksa ataukah pengawas ki sampai di sekolah. Begitu ada maki turun dari mobil tak langsung Assalamualaikum. Guru, iya melihat langsung bilang, "Ih, mana perasaanku mau diperiksa tapi enaknya ini pemeriksa iya." Tapi kalau baru gitu turun tak begini enggak. Saya yakin dalam hatiku ada di antara orang yang diperiksa bilang, "Mati malu kau sebentar kau pulang." Sakit malu. Begitu bulan berikutnya, semester berikutnya mau kita datang, ada yang berdoa khusus malam Jumat, "Ya Allah kasih sakit, ya Allah kasih sakit." Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Pengalaman. Bu, jangki dustakan kata Tita. Waktu kecil dulu kalau ada guru tasakang, tahu guru sakang? Ada guru tasakang sekoro-koroang, belum pi masuk na poso makin. Belum pi mengajar na poso makin. Itu satu, cukup dua. Baru kita hentikan. Mau kak pergi salah Jumat godong ini. Yang kedua, apa suri toladan yang mau dicontohi dari Nabi? Kita ini kan statusnya ibu-ibu kan di rumah sebagai istri. Jangan lupakan tanggung jawab sebagai istri. Apa yang mau diteladani dalam kehidupan sehari-hari sebagai istri? Lihat nih, sedadangnya istrinya Nabi. Apa itu suri toladannya istrinya Nabi yang mau dicontohi? Sederhana mau satu mau. Istrinya Nabi sampai kematian yang memisahkan dengan suaminya. Kalau lebih dulu meninggal Khadijah, baru Nabi. Sampai kematian yang memisahkan Nabi dengan suaminya. Tak pernah tercatat dalam rumah tangga Nabi, istri marah apalagi koro-koroang walaupun satu kali kepada suaminya. Aham. Sama tahu sih kawan kita di itu enggak ada. Enaknya itu kalau ada suami tak dengar ceramahku, Kalau ada suami tak lebih enak memang ceramahku. Dia dulu kukas kena. Ya, baik. Kita ambil baiknya saja lah. Itu ditonton di kala. Baik, pokoknya kita ikuti teladannya Nabi istrinya, karena tidak ada suami tak jadi istrinya mau. Di rumah cara teladannya Nabi istrinya Nabi kepada suami. Dalam bertutur kata, ia tidak pernah suaranya lebih besar dibandingkan suaminya. Itu mau. Tuh. Halo. Itu ada lagi ya warna. Contoh. Maka istrinya Nabi seandainya dipolumekan itu angkanya, kalau suaranya Nabi 5, volumenya istrinya hanya 2 atau 3. Berarti kira-kira begini kalau kita perhati hari-hari. Kalau suami datang, Assalamualaikum, maka jawablah kita suara tak lebih rendah, Waalaikumsalam. Itu halo. Itu yang mau dicontohi. Jadi sebentar praktek kami begitu ada di rumah mau minum bikin kangi nasi, sudah diambilkan nasi, ambilkan makanan, panggil suamita, Pak, makan. Langsung bilang suamita, siapa yang ceramah kita di maulid di kantor? Dia bilang Ustaz Ansar, pasti bilang, pokoknya kalau maulid terus Ustaz Ansar mau panggil. Kayak ada berubah sifatnya. Bisa diperhatikan? Itu insyaallah berubah. Lanjut atau stop? Selalu istri menghargai dan sangat patuh kepada suami. Dia nak cerita yang bilang diri, nak senang gitu ji. Ibu, ini nggak sakit. Itu. Ada lagi tambahan tergantung tanggalnya. Bu,
Itu uang, Bu, biar berapa tidak ada cukupnya. Tapi itu uang tidak ada cukupnya. Makanya Nabi sampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Itu yang terjadi di hidupan Nabi di rumah. Istri seperti itu sifatnya, suami sangat bagus, maka terjadilah surga di dalam rumah. Kalau kita zaman now, mohon maaf, banyak di antara kita suami tak minum kopinya di warkop. Nah, pernah saya tanya, bapak-bapak yang biasa di warkop temanku. Saya bilang, partner, kenapa kita selalu ngopinya di warkop? Tidak ada kopi di rumah, tidak ada juga susu di rumah. Dia bilang, ada Ustaz, tapi jangan bagi ceramah. Sini bagi dulu. Nah, sini bagi dulu Ustaz. Saya bilang, kenapa Kak? Bilang, duduk bagi dulu. Ku bedakan antara di rumah dengan di sini. Jadi saya begitu duduk, lihat mi bedanya. Datang mi pelayanannya. Perempuan yang cantik-cantik melenggok jalan begini. Assalamualaikum Ustaz. Ada. Langsung kan aku de mata temanku, Ustaz. Lihat bedanya di sini dengan di rumah? Oh iya. Terus apa bedanya lagi yang kedua? Tenang Ustaz, tunggu mi. Begitu datang pelayannya langsung dia bilang, Ustaz mau minum teh atau kopi? Saya bilang, wajar ya. Langsung. Jadi saya langsung bilang, bisa tidak teh saja. Langsung lagi bilang pelayannya, pakai susu segar atau susu apa? Ada. Wah, dah. Maka belajar dari itu. Langsung Bantongkak bilang, seandainya juga istri tak begitu pelayanannya di rumah, tidak perlu kita pergi di warkop. Makanya dia bilang, coba Ustaz di rumah minum kopi. Nah bikin nyanyi kopi tapi koro-koronya ambil lah. Ibu, hari Jumat ki kodonge. Stop modi. Di Sudia nggak mau pergi khutbah. Bereta. Berapa mau dicontohi? Satu tadi, berbuat baik dah kepada semua seorang. Jangan bedakan. Yang kedua, teladani sifatnya istrinya Nabi. Satu, yang terakhir. Nanti kita tidak bisa semua. Yang ketiga, Nabi itu terkenal dalam hidupnya adalah ahli sedekah. Pada saat Nabi sakratul maut, menjelang kematian ini, silahkan buka sejarahnya. Nabi manggil Fatimah Zahra, apa ya? Masih adakah makanan di rumah ini? Kata Fatimah, masih ada ayah gandum, tapi tidak banyak dikasih. Masih ada sedikit ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata sambil menatap wajah anaknya, Fatimah Zahra, saya malu meninggalkan dunia ini, menghadap kepada Rabbku dalam keadaan di rumah ini ada makanan. Ayo bagi cepat dulu itu bagi kepada orang, jangan sampai ada tetangga yang belum makan bagi itu Setelah itu dibagi, datang lagi Fatimah Zahra, ya Rasulullah sudah. Nabi pun tersenyum, anakku Fatimah, pada itu semua sebenarnya haknya juga orang lain pada kita, bagi saja. Apa pelajaran yang ingin dicapai oleh Nabi? Satu, tapi ini sederhana, tapi pasti yakin. Lihat orang tua yang baik dan selalu bersedekah. Saya yakin hakul yakin, pasti anak-anaknya semua baik itu, berhasil juga. Betul tidak? Ibu-ibu bisa jadi begini. Mohon maaf, saya juga bisa jadi begini. Yakinkah hakul yakin orang tuaku memang selalu bersedekah? Yakinkah itu? Tidak pernah kuragukan. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Kalau kita malas bersedekah, mohon maaf, anak tak juga kurang-kurang bagus gitu rezekinya. Kenapa? Karena orang yang selalu bersedekah, Allah yang ganti rezeki yang telah ia keluarkan. Apa janji Allah? Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu. Apa yang engkau sedekahkan, apa yang engkau infakkan, harta yang engkau keluarkan zakatnya, maka pasti saya akan ganti. Ibu, yang banyak itu yang mohon maaf bangkrut bukan karena bersedekah, tapi orang yang bersedekah
Lihat di dunia ini kalau ada orang bangkrut. Lihat tidak? Ada? Ada manusia di dunia ini yang rajin bersedekah bangkrut? Yang ada orang kaya, orang tua tak waktu hidup dulu, tapi jarang bersedekah, meninggal nanti, harta sudah habis, anak-anak juga tidak bagus dilihat nasibnya. Kenapa? Karena pada harta itu, Nabi sudah sampaikan, sebenarnya harta itu adalah titipan. Maka berbagilah, bersedekahlah, berinfaklah, dan jangan lupa berzakat, karena itu adalah kewajiban kita. Insya Allah di penghujung kita pengajian hari ini, sebenarnya inti dari pelajaran dari meneladani sifat-sifat Nabi adalah hablum minallah diperbaiki, dan hablum minan nas juga mesti diikuti dengan sama baiknya. Ada orang hanya hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya tidak bagus. Madodongnya tuh. Ada orang hablum minan nasnya bagus, tapi hablum minallahnya tidak bagus. Tahu tidak tahu berterima kasih itu. Maka tanya Medirita, apakah hari ini seiring dengan umur bertambah, semakin bagus kita atas dan semakin bermanfaat kita kepada sesama manusia. Kita akan dikenan bukan karena banyaknya wanta, tapi apa artinya banyak wanta kalau tidak mau berbagi dalam bentuk sedekah. Mau tidak? Keluarkan, tidak ada orang rugi. Dan hakikatnya orang bersedekah akan dimudahkan rezekinya, anak-anaknya. Insya Allah. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga pertemuan ini berkah. Jangan lupa pengajian ini bisa di-share nanti. Pengajian ibu-ibu Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Bisa dilihat di YouTube. Bagaimana caranya lihat di YouTube nanti? Ketik saja namanya, Ansar Taufik. Tampil ceramah-ceramahnya. Dan share kepada orang lain. Utamanya kalau ada teman tak sombong, kasih dia gitu. Iya, supaya dia merasa bahwa betul ini. Kalau pensiun kita tidak baik sifat tak, begitu pensiun kita ada pejabat baru tidak baik sifat. Nah bandingkan orang antara langit dan bumi. Nah bilang deh antara langit dan bumi sih. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga ada berkah dan hikmahnya. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kode bagi panitia. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Berikan kepada kami ketabahan, kekuatan untuk istiqamah menjalankan seluruh perintah-Mu ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa meneladani sifat-sifat Nabi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya nomorku bisa juga dicatat. Siapa tahu sekolah-sekolahnya nanti mau maulid. Yang belum catat cepat, yang belum. 0852 980 0852 980 58 221. Ulangi satu kali. 0852 980 58 221. Karena kebetulan saya lihat ibu-ibu masih muda dan saya mungkin lebih tua, maka tulislah namaku Ustaz Kakak Ansarku. Ulala.